Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hlul 'uqdatam Sayyidina Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah ya ahli wa ya ahli batin wa ya ahli nawati wa ya ahli nur. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali untuk sama-sama duduk menghidupkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita ini membuahkan duduknya kita kelak bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bid-darain amin. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa an la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah utawi makna arti asyhadu an la ilaha illallah iku an ta'lama yen to ngerteni sapa sira wa ta'taqida lan meyakini sapa sira wa tu'mina lan ngimani sapa sira wa tusaddiqa lan benerake sapa sira an ing satemene kelakuan iku la ma'buda ora ana kang disembah iku maujud bihaqqin kelawan hak kelawan bener fil wujudi ay fil kauni tegese ing dalem alam semesta illallahu kecuali Gusti Allah. Beliau musannif radhiyallahu anhu meneruskan makna asyhadu an la ilaha illallah. Kemarin sudah kita bahas makna dari dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Itu ada makna ijmal global, ada makna tafsil rinci. Begitu juga makna syahadatul rasul asyhadu anna muhammadar rasulullah juga sama. Ada makna global ijmal, ada makna tafsir rinci. Nah di sini pertama makna asyhadu an la ilaha illallah secara global. Apa itu? An ta'lama, engkau mengetahui, wa ta'taqida dan meyakini, wa tu'mina dan beriman, percaya, wa tusaddiqa dan membenarkan an la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, bahwasanya tidak ada yang disembah sama sekali dengan hak atau benar di alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syahadat asyhadu an la ilaha illallah bukan hanya berarti saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bukan hanya seperti itu, tapi arti globalnya adalah saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah di alam raya ini dengan benar kecuali hanya Allah. Kalau ada yang disembah selain Allah,
maka itu bi ghairi haqqin, itu atas dasar bukan dasar kebenaran. Yang benar-benar layak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna ijmal global daripada asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sudah seperti itu, kemudian syahadat ini diucapkan, maka jika dia non muslim otomatis langsung jadi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung Islam. Nah, untuk kita yang sudah Islam, maka kemarin sudah dibahas wajib baca syahadat ketika tahiyat akhir setiap sholat 5 waktu atau setiap sholat yang wajib. Selain bacaan yang harus dibaca yang wajib itu, maka la ilaha illallah ini disuruh secara khusus oleh Rasulullah agar kita memperbanyak. Jadidu imanakum, kata Rasulullah, selalu perbaharui. Cara bahasa anak sekarang itu upgrade, upgrade iman kalian, perbarui iman kalian. Aksiru min dzikri min qauli la ilaha illallah, perbanyak untuk membaca la ilaha illallah. Perbanyak baca la ilaha illallah. Kenapa? Karena dengan membaca la ilaha illallah, semakin banyak kita baca, maka iman kita semakin kuat, semakin kuat. Dan la ilaha illallah ini adalah zikir yang paling utama. Musannaf pengarang kitab ini, Sulamut Taufik, sudah pernah kita sebutkan dulu di awal. Beliau itu wiridan la ilaha illallah itu satu hari 25.000 kali. Nek kula jenengan yo nek pas wirid la ilaha illallah bar salat atau pas tahlilan niku kita baca la ilaha illallah. Sebetulnya dianjurkan oleh Nabi langsung untuk diperbanyak baca la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini, kata Rasulullah, thamanul jannah, harga dari surga itu enggak bisa dibayar dengan harta apapun, betul sakit. Mau sekaya apapun orang di dunia ini tidak akan bisa membeli surga. Surga itu enggak bisa dibeli dengan apapun kecuali dengan satu kalimat, yaitu la ilaha illallah. Di dalam hadis lain beliau menyebutkan miftahul jannah, kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah ini termasuk zikir yang paling utama dan dianjurkan untuk sebanyak-banyaknya dibaca. Kenapa menjadi zikir yang paling utama? Karena jami'ul ulumi, semua ilmu, mamba'uha la ilaha illallah, sumbernya niku adalah la ilaha illallah. Sumber dari semua ilmu itu la ilaha illallah. Karena itu afdhalul dzikri, paling utamanya zikir, nomor satu adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah ini selain sumber semua ilmu, yang kedua la ilaha illallah itu bisa dipakai untuk semua hal. Dipakai untuk bersyukur, niku biasanya kan pakai alhamdulillah. Tapi pakai la ilaha illallah pun bisa. Karena la ilaha illallah ini zikir paling utama, bisa dipakai untuk semuanya. Apa itu namanya? Satu untuk semua. Ini la ilaha illallah. Dipakai untuk bersyukur. Dulu Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau selesai dari peristiwa saat dikejar-kejar oleh Fir'aun, mau dibunuh, mau dihabisi beserta seluruh umatnya. Nabi Musa dikejar Fir'aun, pengen dihabisi. Bukan hanya Nabi Musa saja, seluruh umatnya yang ikut akan dibunuh semua.
Singkat cerita, Nabi Musa dan kaumnya selamat. Fir'aun dan kaumnya tenggelam, binasa. Maka saat itu ketika sudah diberi nikmat selamat dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa berkata sama Allah, ya Rabb, dullani ala amalin a'maluhu yakunu syukran lima an'amta alayya. Wahai Allah, tunjukkan kepadaku satu amalan agar saya ini bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Engkau ya Allah. Aku amalkan sebagai syukurku kepada Engkau ya Allah, terima kasihku kepada Engkau ya Allah. Maka Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, cukup kamu katakan sebagai syukur kepadaku atas semua nikmat tersebut dengan mengucapkan la ilaha illallah. Cukup Musa. Maka Nabi Musa kurang puas dan meminta tambahan, ada yang lain ya Allah? Maka dijawab oleh Allah, ya Musa, lau wudi'at sab'u samawati wa sab'u ardin fi kiffatil mizan wa wudi'at la ilaha illallah fil kiffatil ukhra la rajaha la ilaha illallah. Wahai Musa, cukup kalimat la ilaha illallah itu sebagai syukurmu kepadaku. Ketahuilah, andaikan 7 langit dan 7 bumi itu ditimbang, ada orang punya amalan sebesar 7 langit dan 7 bumi, ditimbang, ditaruh di satu bejana, kemudian kalimat la ilaha illallah ditaruh di sebelahnya, maka kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat, lebih banyak, lebih afdal di sisiku dibanding semua amalan itu. Masya Allah. Karena itu la ilaha illallah ini dzikir yang paling utama karena bisa dipakai untuk semuanya, dipakai bersyukur dan lain-lain. Di zaman Nabi Musa juga ada di Bani Israel niku 2 orang terkenal. Sing setunggal niku terkenal ahli ibadah. Wis ibadahnya paling top sudah ini. Sampai terkenal viral ke seluruh kaum Bani Israel. Ini orang paling ahli ibadah, paling banyak ibadah. Di sisi yang lain ada orang yang terkenal kebalikannya, paling bejat, paling banyak maksiat, paling banyak dosa. Wes, ini 2 orang ini, satu terkenal baik, ahli ibadah, satu terkenal ahli maksiat. Kemudian suatu waktu dua-duanya ini meninggal dalam waktu yang berdekatan. Nabi Musa dikasih wahyu oleh Allah, wahai Musa, yang ahli ibadah itu masuk neraka, yang terkenal ibadah itu masuk neraka wahai Musa, dan yang ahli maksiat terkenal viral wong elek itu, sing ahli maksiat itu justru dia masuk surga. Maka Nabi Musa kaget, loh kok bisa? Kalau kamu pengen tahu, tanya kepada istri dari keduanya. Akhirnya Nabi Musa nemui istri orang yang ahli ibadah. Maka amaluh, wahai istrinya orang yang ahli ibadah, apa sih amalan daripada suamimu itu? Karena min a'badin nasi wa ma yakhfa alaikum. Wahai Nabi Musa, dia orang yang ahli ibadah, dan kalian semua, orang-orang semua sudah tahu kan itu, suami saya ahli ibadah. Maka Nabi Musa tanya lagi, wa ma kana amalu aidon, yang lain maksudnya, ada amalan lain enggak yang dia jadi rutinitas setiap saatnya itu? Kalau di rumah itu melakoni apa? Maka dijawab, dia itu kalau mau tidur, wahai Nabi Musa, dia ngomong begini, tuba lana in kana ma ja'a bi Musa haqqo. Wahai istriku,
kita orang ini akan jadi orang beruntung kalau Nabi Musa itu benar. Jadi orang ini beriman sama Nabi Musa tapi ragu sama Nabi Musa. Nah apa turu nek Nabi Musa bener awake dhewe yo enak. Ragu dia sama Nabi Musa. Imannya sama Nabi Musa setengah-setengah. Karena sebab inilah akhirnya dia dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ragu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian didatangi istri yang kedua dari orang yang ahli maksiat tadi. Ditanya apa amalnya? Oh amalannya nggih, kelakuannya nggih ngoten niku Nabi Musa. Ahli maksiat, bejat dan seterusnya. Semua orang sudah tahu itu suami saya itu ahli maksiat. Enggak, tapi suamimu aku diberi wahyu suamimu itu akan dimasukkan surga oleh Allah. Aku pengen tahu amalan apa dia. Coba kamu ingat. Maka diingat oleh saya, oh iya Nabi Musa, dia itu kalau mau tidur selalu baca la ilaha illallah alhamdulillah saya dijadikan umatnya Nabi Musa. La ilaha illallah alhamdulillah saya dijadikan umatnya Nabi Musa. Setiap tidur seperti itu ya Nabi Musa. Nah pas turu dek begini kok piyambake mati. Sebab itu akhirnya diberi rahmat oleh Allah, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi niki adegan berbahaya. Ampun niru kalau gitu maksiat sampai khatam. Kabeh tak jajale kabeh wis. Mari ngono kok nek turu la ilaha illallah alhamdulillah jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turu. Ya kalau memang umurnya sepanjang, nek pas maksiat mati ayo. Ya nek pas turu baca itu tidur bablas mati ya bisa diharapkan itu. Tapi nek pas maksiat mati, nah niku sing repot. Lah orang ini pas tidur baca la ilaha illallah kemudian dia meninggal, husnul khotimah akhirnya. Makanya disebutkan bahwasanya orang itu kalau baca la ilaha illallah dengan khusyuk, dengan ikhlas, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan an ba'dis sahabat, dari sebagian sahabat. Sahabat itu berkata la ilaha illallah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa maddaha bit ta'dim kaffarallahu anhu arba'ata alafi dhanbin minal kaba'ir. Barang siapa yang baca la ilaha illallah dibaca panjang la ilaha illallah, dia baca panjang, kemudian dia baca itu dengan ikhlas, dengan khusyuk. Kalau dia punya dosa, dia niatkan minta ampunan hanya kepada Allah, karena tidak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali hanya Allah. Maka kalau dia baca seperti itu 4.000 dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 4.000 dosa, bahkan minal kabair, dosa-dosa yang besar juga diampuni semua oleh Allah. Ini kalimat bukan sembarang kalimat ini la ilaha illallah. Nih. Kemudian ada yang bertanya, kalau dia tidak punya 4.000 dosa, dosanya tidak sampai 4.000, bagaimana? Yughfaru min dunubi ahli wa jirani, maka dosa-dosa keluarganya, orang tuanya atau anaknya atau siapapun keluarganya diampuni oleh Allah sebanyak 4.000 dosa. Kalau keluarganya tidak punya dosa sebanyak itu, maka tetangganya diampuni oleh Allah. Ini faedah daripada membaca la ilaha illallah. Karena itu Sayyidina Abi Hurairah Abi Dar, Sayyidina Abi Dar itu pernah minta wasiat sama Nabi. Ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, beritahu aku amalan
yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Nabi berkata, idza amilta sayyi'atan fa'mal bi janbiha hasanah fa innaha bi asyri amsalha. Jika engkau terpeleset melakukan kejelekan dosa, maka segera susul dengan ibadah atau kebaikan. Jadi kalau sudah melakukan maksiat, cepat lakukan ibadah setelahnya. Kenapa? Agar kebaikan yang dilakukan tersebut bisa menghapus kesalahan yang sebelumnya. Fa innaha bi asyri amsalha, karena kebaikan yang dilakukan itu nilainya 10 kali lipat, bisa menghapus kesalahan sebelumnya. Maka kemudian sahabat Abi Dar berkata, ya Rasulullah, la ilaha illallah minal hasanat. Wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah itu termasuk dari kebaikan yang bisa menghapus kesalahan? Maka beliau menjawab, hiya min ahsanil hasanat. Justru la ilaha illallah itu adalah puncak dari semua kebaikan. Artinya bisa menghapus semua kesalahan. Karena itu la ilaha illallah ini bisa dipakai untuk semuanya. Bisa dipakai untuk bersyukur, bisa dipakai untuk bertaubat, istighfar juga bisa, bahkan termasuk zikir yang paling utama. Para ulama salaf niku nganjurkan setiap dari umat Islam itu kalau bisa pernah seumur hidup baca la ilaha illallah itu 70.000 kali. Ada sebagian athar menyebutkan kalau ada orang baca la ilaha illallah 70.000 kali seumur hidupnya minimal, maka kana fidaan lahu minan nar. Bacaannya itu menjadi tebusan dia kelak di akhirat, ditebus alias selamat dari siksa neraka. Makanya enten ulama-ulama kuno terutama teng Jawa niku kan enten istilah fidah kubro. Jadi kalau ada orang meninggal dibacakan la ilaha illallah 70.000 kali. Diniatkan pahalanya dikirimkan ke orang yang sudah meninggal, dan itu disebutkan di kitab Irsyadul Ibad, karya daripada Syekh Nawawi Banten, ulama Nusantara yang terkenal ilmunya ke seluruh penjuru dunia, kitabnya dipakai seluruh dunia. Itu beliau menukil riwayat itu, la ilaha illallah itu kalau dibaca 70.000 kali bisa menjadi penyebab Allah ridho, dan orang yang membaca itu bisa diselamatkan dari api neraka. Atau orang yang diniatkan bacaan itu untuknya, dia juga akan diampuni oleh Allah sebagai tebusan selamat dari neraka. Karena itu monggo ya, mumpung kita masih diberi umur oleh Allah, dibuat wirid nih, la ilaha illallah target minimal 70.000. Sampai cicil sehari berapa terserah, dihitungi sampai 70.000. Nek pengen diteruskan boleh, minimal 70.000 kali. Itu wiridan daripada orang, anjuran daripada para ulama, orang-orang soleh, agar kita ini benar-benar tertulis menjadi ahli la ilaha illallah, orang yang benar-benar memegang kalimat la ilaha illallah sehingga diberi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi bisa ngamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, minimal sampai tadi itu 70.000. Niku nek sehari 1000 berarti jenengan membutuhkan waktu pinten 70 hari, ya 2 bulan muncul 10 dino. Nggih, anggap aja 3 bulan. 1 hari 10.000 itu 3 bulan. Wis tembus wis ora akeh. Semoga bisa ngamalkan. Ini anjuran daripada para ulama-ulama kita, salah satunya Syekh Nawawi Banten, ulama Kiai Nusantara, kebanggaan Indonesia zaman dulu. Termasuk lagi la ilaha illallah ini ada juga wasiat daripada Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Beliau ini guru daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani Padang itu pernah berguru kepada beliau ini. Beliau memberikan amalan la ilaha illallah yang disebut dzikir jalalah.
Dzikir jalalah itu yang sering kita baca di akhir majelis, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Nah, dan seterusnya. Itu namanya dzikir jalalah. Dzikir menggunakan kalimat la ilaha illallah dengan susunan tertentu. Dulu beliau pernah menceritakan, zaman dulu itu ada namanya Al-Imam Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi. Imam Abdullah Al-Baghdadi dari Irak itu pernah bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Musfarrul laun, wajah beliau itu pucat sedih gitu. Maka Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi ini bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa wajahmu kelihatan bersedih wahai Nabi? Ada apa wahai Nabi, kalau boleh saya tahu? Maka Nabi SAW menjawab, wahai Syekh Abdullah, di malam ini ada 1.500 umatku, umat Islam yang meninggal. Semuanya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Imannya dicabut oleh Allah sehingga dia meninggal, mereka meninggal dalam keadaan kafir, tidak bawa iman. 1.500 mati su'ul khotimah di malam ini. Illa ithnani, kecuali 2 orang yang dia mati membawa iman. Maka Syekh Abdullah Al-Baghdadi dalam mimpinya ini beliau sumpek dan sedih, menangis ikut sedih sebagaimana Rasulullah bersedih. Ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana wasiatmu wahai Nabi untuk kami umatmu yang banyak dosa ini wahai Nabi, agar tetap mati bawa iman, matinya husnul khotimah wahai Nabi. Maka Nabi dalam mimpi itu memberikan kertas, wahai Syekh Abdullah, ini kertas ini bacaan, kemudian sebarkan isinya. Barang siapa yang membaca, menyebarkan isi daripada zikir yang tertulis di dalamnya, maka dia akan diberi husnul khotimah. Barang siapa yang tidak mau membaca atau tidak mau menyebarkannya, fa'ana bari'un minhu wa huwa bari'un minni, maka dia putus hubungan dari aku tidak bertanggung jawab atas kematiannya nanti, dan dia pun putus hubungan dari aku, putus hubungan dari dia, dan dia pun putus hubungan dari aku. Artinya Rasulullah angkat tangan, nggak tahu sudah husnul khotimah atau su'ul khotimah, tidak ada. Maka dibuka oleh Syekh Abdullah Al-Baghdadi, tulisannya adalah dzikir jalalah yang kita baca setiap akhir majelis itu. Nah, itu kalau dibaca, orang yang membaca itu insya Allah diberi husnul khotimah. Syukur-syukur jenengan baca juga setiap hari akan diberi ketetapan iman sehingga diberi husnul khotimah. Kalau enggak ya pas majelis seperti ini kita baca bareng, kita niatkan kita termasuk umatnya Rasulullah, diberi kesempurnaan husnul khotimah, diakui menjadi umatnya Rasulullah di dunia sampai di akhirat. Ini faedah daripada la ilaha illallah, diberi kesempurnaan iman dan diberi husnul khotimah. Karena itu semoga kita semuanya ditetapkan iman kita untuk selalu istiqomah, dan jangan lupa kita selalu memperbanyak kalimat la ilaha illallah, syahadatut tauhid. Untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak ditambahi Muhammadur Rasulullah? La ilaha illallah tok apa Muhammadur Rasulullah ditambahi? Kalau untuk orang Islam yang sudah muslim itu cukup la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah di hati sudah. Jadi yang dianjurkan Nabi diperbanyak itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau Muhammadur Rasulullah sudah nempel di hati kita. Jadi yang dianjurkan diperbanyak adalah la ilaha illallah. Karena intinya di situ. Nah, semoga kita bisa mengamalkan semua keterangan, dan semoga kita termasuk umat yang diberi husnul khotimah, dimatikan dalam keadaan la ilaha illallah. Amin Allahumma amin. Masih banyak sebetulnya tentang keutamaan la ilaha illallah, tetapi ini sudah cukup, waktunya sudah habis. Mungkin menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Kita termasuk orang-orang yang benar-benar tertulis
menjadi ahli la ilaha illallah, dan semoga Allah benar-benar yuhaqiqna ala haqaiq la ilaha illallah. Amin Allahumma amin amin.